Halo adik-adik, selamat datang di channel Wali Kelas Pembelajar. Masih dengan Teacher Dingga di sini. Kali ini Teacher akan memberikan materi kelas 6 pada tema 1 pada muatan pelajaran Bahasa Indonesia tentang cara menentukan ide pokok sebuah paragraf. Nah, sebelum kita belajar, tolong bantu Teacher untuk subscribe channel Wali Kelas Pembelajar ya. Tetap semangat ya adik-adik. Mari belajar bersama Wali Kelas dan belajarlah dengan gembira. Preview. Adik-adik, dalam sebuah bacaan atau teks biasanya terdapat beberapa paragraf. Nah, adik-adik, di sini teacher sudah menampilkan sebuah teks. Coba adik-adik tebak berapa paragraf dalam teks cerita tersebut. Judulnya Manfaat Wortel. Nah, teacher beri waktu 5 detik ya. Oke, adik-adik sudah tahu jawabannya? Iya. Berapa adik-adik? Nah, di teks cerita tersebut berisi 3 paragraf. Yuk kita hitung. Paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3. Nah, sebuah paragraf ditandai dengan awal kalimat yang menjorok pada sebuah teks atau yang biasa disebut alinea. Paragraf adalah kumpulan dari beberapa kalimat yang terdiri dari kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas. Dalam suatu paragraf terdapat satu ide pokok. Nah, ide pokok biasanya diambil dari kalimat utama atau kesimpulan sebuah paragraf. Nah, berdasarkan letak kalimat utamanya, paragraf dibagi menjadi 3 jenis, yaitu deduktif, induktif, dan campuran. Nah, kalau paragraf deduktif itu adalah paragraf yang letak kalimat utamanya ada di awal paragraf. Kalau paragraf induktif adalah paragraf yang kalimat utamanya terdapat di akhir paragraf, dan satu lagi adalah paragraf campuran, itu adalah letak kalimatnya jika ada di awal dan di akhir paragraf. Nah, itu adalah jenis-jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya. Nah, adik-adik, sebelum kita bahas bagaimana cara menemukan ide pokok dalam sebuah paragraf, adik-adik perlu tahu apa itu ide pokok. Nah, ide pokok itu terdiri dari 2 kata, ide dan pokok. Kalau ide itu sama artinya dengan gagasan atau pikiran. Kalau pokok itu artinya dasar atau awal atau inti. Nah, dengan kata lain, ide pokok adalah masalah utama yang dibahas dalam suatu paragraf atau inti dari sebuah paragraf. Ide pokok memiliki nama-nama lain yang sebenarnya sama saja dengan nama ide pokok itu sendiri. Kalian bisa jumpai misalnya gagasan utama, pikiran utama, pikiran pokok, gagasan pokok, dan pokok pikiran. Nah, kelima nama itu sama aja ya. Untuk menentukan sebuah paragraf, harus menentukan ide pokok dulu, baru nanti dikembangkan dalam paragraf. Dari ide pokok diubah menjadi kalimat utama, dan selanjutnya kita kembangkan dengan menambahkan beberapa kalimat penjelas, dan jadilah sebuah paragraf. Nah, adik-adik, sekarang teacher akan berikan sebuah contoh bagaimana cara mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf. Di sini misalnya ada sebuah ide pokok, yaitu bermain sasando itu sulit. Nah, maka paragrafnya mungkin akan seperti ini. Memainkan alat musik sasando tidak mudah, diperlukan harmonisasi perasaan dan teknik untuk menciptakan melodi-melodi. Ini juga membutuhkan keterampilan jari untuk memetik senar seperti kecapi. Nah, itu adalah sebuah contoh bagaimana mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf. Adik-adik perhatikan kata-kata di kalimat utama di paragraf tersebut tidak harus sama persis dengan ide pokok
yang dikembangkan dalam paragraf tersebut. Tapi kalimat utama harus benar-benar mencerminkan isi dari ide pokok atau inti dari ide pokok, walaupun kata-katanya tidak sama persis. Nah, adik-adik, sekarang kita balik. Bagaimana jika kita akan menentukan ide pokok dari paragraf yang sudah ada? Nah, adik-adik, cara menemukan ide pokok dari sebuah paragraf itu ada dua cara. Yang pertama, menemukan kalimat utamanya. Yang kedua, menyimpulkan isi paragraf. Nah, sekarang kita akan membahas masing-masing caranya tersebut dengan contohnya. Cara pertama, menemukan kalimat utamanya. Jadi, menemukan ide pokok dengan menemukan kalimat utamanya dulu. Nih, teacher akan berikan contohnya. Misalnya, ada sebuah paragraf. Bencana banjir lumpur akibat jebolnya tanggul Situgintung di Tangerang Selatan menimbulkan berbagai macam penyakit. Beberapa penyakit yang akan timbul sesudah bencana adalah diare, tifus, leptospirosis, dan demam berdarah. Masalah kesehatan pada korban dan masyarakat di sekitar lokasi-lokasi bencana harus segera diantisipasi. Beberapa penyakit itu muncul karena lingkungan kotor dan sumber air bersih yang tercemar lumpur. Nah, adik-adik, pada paragraf ini ide pokoknya adalah bencana banjir menimbulkan berbagai penyakit. Nah, kenapa ide pokoknya seperti itu? Ada yang tahu kenapa? Ya, seperti yang bisa kita lihat di atas, kalimat lain dalam paragraf ini hanya menjelaskan. Nah, teacher ulangi lagi, menjelaskan penyakit-penyakitnya. Pada kalimat kedua misalnya, kalimat tersebut berisi contoh dari penyakit yang ditimbulkan. Berarti kalimat kedua itu adalah kalimat penjelas. Di sisi lain, kalimat terakhir menjelaskan penyebab dari munculnya penyakit tersebut. Kalimat terakhir juga merupakan kalimat menjelas. Jadi kalimat utamanya ditemukan dalam kalimat pertama. Sudah jelas ya adik-adik? Nah, lanjut cara yang kedua. Cara yang kedua adalah dengan cara menyimpulkan isi paragraf. Menyimpulkan isi paragraf digunakan untuk menentukan ide pokok jika kita tidak bisa menyimpulkan dari kalimat utamanya. Misalnya, berikut contoh mencari ide pokok dengan cara menyimpulkan isi paragraf. Nah, di sini teacher mempunyai paragraf. Coba kita simak sama-sama ya. Ini adalah hewan berkaki 4. Hewan ini termasuk herbivora atau pemakan tumbuh-tumbuhan. Dagingnya menjadi komoditas pokok di Indonesia. Saat hari Idul Adha, hewan ini sering dijadikan hewan kurban. Hewan ini adalah sapi. Nah, kalimat utamanya hewan ini adalah sapi. Tapi secara keseluruhan paragraf di atas membahas tentang ciri-ciri sapi, sehingga ide pokoknya adalah ciri-ciri sapi. Nah, seperti itu penjelasannya adik-adik. Nah, sekarang adik-adik sudah tahu kan bagaimana cara menentukan ide pokok dari sebuah paragraf. Nah, demikianlah materi penyampaian dari teacher. Semoga bermanfaat ya. Tetap semangat belajar, jaga kesehatan ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.